Selamat pagi, selamat datang di pembelajaran kimia, dan semoga PTS di hari terakhir ini menambah semangat belajar kalian. Terima kasih telah berjuang selama kurang lebih 2 minggu ya. Semoga hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan dan sesuai dengan kejujuran yang kita lakukan. Hari ini kita akan masuk pembelajaran stoikiometrik kimia, yaitu konsep mol. Ya, diingatkan kembali, stoikiometri kimia itu banyak ya materi-materi yang diajarkannya. Nah, kali ini yang kita ajarkan adalah konsep mol. Apa itu mol? Sebelumnya sudah kita pelajari kemarin, ya. Mol itu adalah besaran yang menyatakan jumlah partikel zat. Kalau kemarin kita sudah tahu hubungan mol dengan jumlah partikel, sekarang kita akan mempelajari hubungan mol dengan massa zat. Ya. Sebelum kita mengerti pengertian hubungan mol dengan massa zat, kita lihat dulu reaksi berikut ini. Ya. Jadi ada gas sulfur trioksida bereaksi dengan air menghasilkan asam sulfat. Ya, reaksi ini tuh terjadi di pabrik di Cikarang, pabrik asam sulfat namanya. Asam sulfat sendiri itu berguna untuk cairan aki mobil, aki motor ya. Di dalam sana ada cairan ini, jadi larutan asam sulfat ini sangat bermanfaat sehingga harus kita produksi, tidak hanya kita dapatkan dari alam langsung. Nah, ketika suatu pabrik ingin membuat 500 gram asam sulfat, ya, pabrik itu ingin menghasilkan produk asam sulfat, berarti pabrik tersebut harus mereaksikan sekian gram sulfur trioksida dan sekian gram air, betul? Ya. Karena jumlah partikel ini berbeda dan jenis partikelnya juga berbeda, kita nggak bisa sembarangan mencoba-coba, misalkan kita coba aja 250 gram gas sulfur trioksida dan 250 gram air, kita campurkan. Kan kalau menurut hukum Lavoisier jadi 500 gram. Nah, ini nggak bisa kita tentukan seperti ini. Jika ingin tahu berapa massa yang direaksikan, jika salah satu senyawanya diketahui, ini kan 500 gram yang diketahui ya, maka ini semua perlu dicari melalui besaran mol. Kenapa? Karena ada faktor partikel yang tiap jenis unsurnya ini berbeda. Bagaimana berbedanya? Dari massa molarnya. Ya. Massa molar adalah massa yang terkandung dalam 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel atau massa yang terkandung dalam 1 mol zat. Ya, jadi dalam 1 mol tadi gas sulfur trioksida dan dalam 1 mol air, mereka memiliki massa molar yang berbeda. Mereka memiliki massa molar yang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena massa molar ini, massa 1 mol zat itu kita lihat dari massa atom relatifnya. Kita sudah belajar ya di materi minggu kemarin ada massa atom relatif senyawa terhadap atom karbon C12. Ya. Nah, untuk unsur atom, massa molarnya adalah massa atom relatif diberi satuan gram per mol. Nah, ini adalah massa molarnya. Jadi massa molar adalah massa atom relatif yang memiliki satuan gram per mol. Untuk senyawa, ya, massa atom relatif yang kita beri satuan gram per mol. Ini adalah massa molar senyawa. Massa molar senyawa. Ya. Untuk lebih jelas lagi, ya, kan tadi saya sudah bilang massa molar atom itu AR yang dibeli satuan gram per mol.
AR itu apa sih? Kita udah belajar di minggu sebelumnya massa atom relatif. Kalau kalian punya sistem periodik unsur, tabel sistem periodik unsur, AR itu dapat dilihat di, ini unsurnya ya. Nah, ada angka di bawahnya nih. Nah, ini AR-nya. Untuk SMA, AR-nya jangan biarkan dalam bentuk koma, kita taksir. Berarti ARMG ini adalah 24. Seperti itu. Berarti massa molar Mg berapa? AR gram per mol. AR-nya tadi adalah 24. Kita beri satuan, gram per mol. Nah itu, berarti ini menyatakan bahwa 1 mol, dalam 1 mol zat magnesium terdapat 24 gram magnesium. Seperti itu. Saya beri satu contoh lagi. Diketahui ARC adalah 12. Angka-angka AR ini tidak perlu kalian hafal, tetapi nanti pasti ada diketahui di soal. Ya. Jadi kalau massa atom relatif karbon adalah 12, berarti massa molarnya berapa? Massa molar atom karbon adalah 12 gram per mol. Maksudnya apa? Dalam 1 mol senyawa atau dalam 1 mol zat karbon terdapat 12 gram zat karbon. Itu jadi pengertian massa molar ini ya. Makanya tadi saya bilang nggak bisa kita tentukan sembarangan dari massa yang kita kira-kira. Tiap unsur memiliki massa molar yang berbeda. Dalam artian massa dalam 1 mol yang berbeda. Seperti itu. Sekarang untuk senyawa gimana massa molekuler ini, massa molarnya? Nah, Mr ya, kan tadi AR. AR itu berarti massa atom relatif. Mr adalah massa molekul relatif. Berarti kalau saya punya molekul H2O, jika saya ingin mengetahui massa molarnya, saya harus mengetahui massa molekul relatifnya terlebih dahulu. Tahu dari mana massa molekul relatifnya? Oh maaf, ketekan ya. Tahu dari mana kita massa molekul relatifnya? Kita tahu massa molekul relatifnya dari penjumlahan massa-massa atom relatif dalam H2O ini. Jadi kita jumlahkan, ada 2 atom H ya. Kita jumlahkan AR atom H yang ada 2 kali dengan massa atom relatif dari oksigen. Jadi, MR-nya adalah, saya tulis diketahuinya di sini ya, ARH itu adalah 1, ARO itu adalah 16. Ya. Jadi, 2 dikali ARH itu adalah 1, ditambah ARO itu 16. Oh, berarti 2 ditambah 16 sama dengan 18. Berarti massa molar dari H2O adalah 18 gram per mol. Ya, ini adalah massa molar dari H2O, 18 gram per mol. Tadi gimana nyarinya? Kita jumlahkan dulu massa-massa atom relatif ya dari susunan molekul H2O ini. Seperti itu. Nah, massa molar yang besarnya 18 gram per mol ini pengertiannya apa? Dalam 1 mol senyawa H2O terdapat 18 gram zat H2O. Seperti itu pengertiannya. Ya.
Itu untuk massa molar. Nah, sekarang jika saya ingin mengetahui, kan tadi dalam 1 mol ya. 1 mol itu sama dengan massa molarnya. Nah, kalau saya ingin tahu, tadi itu apa contohnya? Magnesium ya. 1 mol magnesium itu ada 24 gram. Saya ingin tahu, dalam 0,2 mol magnesium, itu ada berapa gram? Maka dari itu ada rumus ini. Ya, di mana M sama dengan N kali M. Apa ini maksudnya? M di sini adalah massa. Massa sama dengan mol, N itu adalah mol, dikali massa molar. Dengan satuan-satuan yang sudah tertulis di sini. Massa itu harus gram satuannya, mol itu ya satuannya mol, massa molar itu satuannya gram per mol. Ya. Jadi kita coba ya cari berapa gram yang terdapat pada 0,2 mol magnesium. Nah, biasanya diketahui AR sama dengan berapa? Magnesium tuh tadi 24 ya. Seperti itu. Nah, gimana cara nyarinya? Ya, langsung kita masukin aja ke rumus ini ya, di mana massa sama dengan mol kali massa molar. Massanya yang ditanya, molnya adalah 0,2 mol, dikali massa molarnya tadi adalah AR yang kita beli satuan gram per mol. Nah, satuannya harus ditulis. Jika ada latihan atau ulangan esai yang tertulis, kalian tidak menuliskan satuannya, saya salahkan jawaban kalian. Bukan dikurangi poinnya lagi, tapi saya salahkan jawaban kalian. Jadi satuan itu penting ya. Di sini ada mol, di sini ada gram per mol. Bisa dicoret ya molnya. Jadi mol dikali gram per mol. Bisa dicoret seperti ini maksudnya ya. Jadi hasilnya adalah 4,8 gram. Oh, jadi kalau dalam 0,2 mol magnesium terdapat 4,8 gram magnesium. Seperti itu. Ya, sekarang kita coba yang lain ya. Kalau tadi kita ngitung massa, kita sekarang kebalik hitung mol dari gula. Kita baca dulu soalnya dari awal. Sukrosa atau rumus molekulnya C12H22O11 merupakan molekul yang terdapat pada gula pasir. Jadi gula pasir itu rumus kimianya ini ya. Jadi mulai sekarang kalau kalian ke warung atau kalian ke supermarket, jangan bilang cari gula, tapi kita bilang cari sukrosa. Ya, biar keren, biar kimia itu ada ilmu terapannya di kehidupan kalian. Ya. Nah, pada suatu wadah terdapat gula dengan massa 17,1 gram. Ya, kita harus hitung berapa mol dari gula tersebut. Ya, sekarang gimana menghitung molnya? Kita masukkan rumus, kita tulis dulu rumusnya ya. Di mana massa itu rumusnya adalah mol kali massa molar. Ya, yang diketahui di soal apa? Nah, ini kunci mengerjakan soal stoikiometri. Yang diketahui di soal kita tuliskan terlebih dahulu ya. Ini soalnya kurang lengkap, maafkan. Saya tambahkan data AR ya. ARC itu sama dengan 12, H itu sama dengan 1, O itu sama dengan 11. Jadi yang diketahui adalah AR dari C, H, dan O, dan massa dari gula atau sukrosa C12, H22, O11. Terus yang ditanya adalah mol
sukrosa. Nah, saya ingin tuliskan apa yang diketahui dan apa ditanya. Ini kunci untuk mengerjakan stoikiometri ini dan kunci untuk mengerjakan perhitungan kimia sampai nanti kelas 12. Ketika kita sudah tahu apa yang diketahui dan apa ditanya, mari kita masukkan ke rumusnya. Ya. Masanya itu adalah berapa tadi katanya? Massa sukrosa, oh ini malah nggak ditulis. 17,1 gram ya. N itu mol. Oh, mol yang ditanya berarti masih dalam bentuk N. Massa molarnya itu adalah mR gram per mol. Nah, mR-nya berapa ya? Tadi kan saya udah, kenapa mR? Kenapa bukan AR, Bu? Lihat, di sini atom atau molekul? Molekul ya, karena terdapat lebih dari satu atom atau terdapat lebih dari satu unsur. Maka saya pakai mR. Bagaimana, Bu, cara menghitung mR-nya? Dengan cara kita menjumlahkan massa atom relatif dari tiap unsur yang terdapat di molekul ini. Jadi kita jumlahkan dari ARC ya. Karena C itu ada 12, kita kalikan dengan ARC-nya dulu. Ini maaf, ada kurung buka di sini ya. Kita jumlahkan semuanya. Terus ada apa lagi? Ada H. H-nya jumlahnya 22. Kita kalikan dengan ARH. Ya, jadi jangan lupa dijumlahkan dengan jumlah atomnya. Jangan kalian jumlahkan AR-nya saja. Kan gampang ya, jumlah AR-nya saja 12 tambah 1 tambah 11 aja gampang. Tapi kita lihat juga jumlah unsur dan atom yang terdapat di molekul ini. Satu lagi ada atom apa? O ya, jadi maaf jangan AR dulu. Jumlahnya saja yang kita tulis dulu. Jumlahnya ada 11 dikali ARO. Ya. Berarti 17,1 gram sama dengan N dikali, kita kalikan ya. 12 kali 12 ditambah 22 kali 1 ditambah 11. ARO berapa? 11. Ya, karena ARC itu 12, ARH itu 1, ARO adalah 11. Oh, bukan 11, maaf. ARO itu 16. Salah saya. Berarti kita jumlahkan 17,1 gram sama dengan N kali 12 kali 12 itu 144 ya. Ditambah 22 ditambah 11 kali 16. Berapa tuh? 176 ternyata. Ya. Saya lanjut di mana ya? Semoga cukup ya. Jelas semua. Semoga jelas. Saya pindah ke kanan sini ya. 17,1 gram sama dengan molnya kali, ini kalau dijumlahkan 44 tambah 2, 66. Oh, ternyata kalau dijumlahkan itu adalah 342 gram per mol. Ya. Berarti ini yang diketahuinya saya hapus ya. Maaf nggak cukup tulisan saya kegedean, tapi jangan lupa nanti kalian tulis diketahui dan yang ditanya. Ya, karena tidak cukup, kalau ke slide selanjutnya susah. Saya lanjut sini ya. Berarti molnya itu sama dengan 17,1 gram per 342 gram per mol. Ya. Coret-coret diagramnya karena bisa dicoret. 17,1 per 342. Sebenarnya ini tuh matematika ya, kita hitung saja berapa. Molnya kalau dikeatasin jadi mol. Ini tuh 1/2 berarti hasilnya adalah 0,05 mol.
Ya. Jadi ini saya kalikan 10 pangkat min 1 supaya bisa jadi setengah. Nanti kan ini 1/2-nya. Saya sederhanakan jadi 1/2, 1/2 itu 0,5, dikali 10 pangkat min 1 jadi 0,05. Nah ini mah matematika ya. Matematika dan harus benar perhitungannya. Jadi pada 17,1 gram sukrosa atau gula pasir terdapat 0,05 mol sukrosa. Jalannya tadi dari sini ya. Tulis dulu rumusnya, kita cari MR-nya, ya, lalu kita kasih satuan gram per mol. Di sini nih udah ketemu nih ya. MR itu adalah penjumlahan dari AR tiap atom, ya. Jangan lupa dikalikan dengan jumlah atomnya. 12, berarti dikali AR karbon. AR karbon adalah 12. H di sini jumlahnya 22 dikali ARH. AR atau massa atom relatif adalah 1, berarti 22 dikali 1. Seperti itu. O untuk O juga. O jumlahnya 11 dikali dengan massa atom relatif O, yang jumlahnya 16. AR ini pasti diketahui dari soal. Ketika dijumlahkan, ketemu deh ternyata berapa massa molarnya? 342 gram per mol. Jangan lupa ditulis kembali rumusnya. Karena yang dicari mol berarti pindah ruas ya. Pindah ruas berarti jadinya adalah massa dibagi massa molarnya. Ya, gramnya bisa dicoret. Mol pangkat min 1-nya bisa jadi mol. Dan hasilnya adalah 0,05 mol. Ini masih sederhana. Di depan sana kalian akan beranggapan kalau massa mol zat ini mah paling gampang di kimia. Jadi pelajari ini dengan baik ya. Dan supaya nanti ke depannya sampai kelas 12 nanti kalian dapat paham. Seperti itu. Nah, sekarang kita latihan. Ya, kalau kemarin saya nggak ngasih latihan tentang hubungan jumlah partikel dengan mol ya. Kemarin saya malah ngasih latihan hukum Gay-Lussac dan Avogadro. Kita latihan itu hari ini. Ya. Jadi nomor 1 ini tentukan jumlah mol yang terdapat dalam 3,01 kali 10 pangkat 24 atom hidrogen. Berarti nomor 1 ini berhubungan dengan jumlah partikel zat yang berhubungan langsung dengan mol. Nah, nomor 2 ini kita lihat, hitung massa dari 0,4 mol gas nitrogen. Diketahui ARN adalah 14. Ya, saya nggak ngasih di sini, jadi kalau ada yang kalian nggak lihat video, nggak tahu deh massa atom relatifnya berapa ya. Nah, dan perhatikan ini lihat, gas nitrogen. Kalian harus mengerti rumus molekuler seperti apa. Karena sebelum mengetahui massa molarnya, kalian harus tahu dulu kan rumus molekuler dari gas nitrogen ini apa. Nanti kalian jadi nyarinya AR atau MR. Gitu. Nah, kalau nomor 2 ini hubungan mol dengan massa zat. Ya. Yang B ini hitung jumlah mol yang terdapat dalam 2 gram kalsium hidroksida. Nah, kalian juga harus tahu nih rumus molekulnya apa. Buat tahu apa? Mengetahui rumus molekul ini buat mengetahui massa molar. Massa molar ini dari AR atau MR. AR itu atom, MR itu berupa molekul. Kalsium hidroksida, saya kasih ya, kalsium itu AR-nya adalah 40, H itu adalah 1, O itu adalah 16. Seperti itu. Nah, kalau nomor 3 ini gabungan. Di dalam suatu kontainer terdapat gas amonia, NH3 ini amonia. Sebanyak 12,04 kali 10 pangkat 22 partikel. Nah, hitung massa dari gas dalam kontainer ini tersebut ya maksudnya. ARN ini 14, ARH ini adalah 1. Gimana ini caranya Bu? Yang diketahui jumlah partikel, yang ditanya massa.
Gimana caranya? Nah, ini berkaitan dengan 3 konsep kalau nomor 3 ini. Jumlah partikel yang hubungannya dengan mol, dan mol yang berhubungannya dengan massa dari zat. Jadi dari jumlah partikel ini kita harus nyari apa dulu? Sebelum mengetahui massa dari gas NH3 tersebut. Seperti itu. Silakan kumpulkan latihannya saat jam pelajaran selesai. Dan jika masih ada yang tidak mengerti dan mau bertanya tentang soal ini juga masih boleh kepada saya, supaya kalian tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan ini masih latihan, jadi masih boleh bertanya kepada saya. Ya, seperti itu. Kumpulkan di akhir pembelajaran ini. Semoga ini ya, pembelajarannya dapat dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kebingungan tutur kata. Sekali lagi saya bilang, boleh bertanya kepada saya jika ada yang belum mengerti. Minggu depan kita akan coba kuis hukum dasar kimia, tata nama senyawa kimia, dan persamaan kimia. Kuis ya, kuis. Bobotnya di bawah ulangan. Dan kuis saya membebaskan, mau open book atau tidak. Terserah kalian kalau kuis. Ya. Seperti itu. Jadi siap-siap minggu depan kuis hukum dasar kimia, ada 5 hukum dan menyetarakan persamaan reaksi kimia dan tata nama senyawa kimia. Jadi itu sekian pembelajaran hari ini. Tuhan berkati.